Saat ditemukan, korban mengalami luka berat di bagian kepala, wajah, kaki, serta sejumlah luka lainnya. Kekejaman pelaku begal kian sadis karena kerap menghilangkan nyawa korban. Kepolisian pun diinstruksikan secara tegas untuk menembak pelaku di tempat. Apakah dunia tuh sekarang udah semakin gak aman atau sosial media yang hanya ngebesar-besarin aja beritanya? Ini kan kuat. Kuat. Nggak bisa gini ya? Nggak bisa. Iya, Nggak bisa. susah tuh. Iya, Nggak benar. bisa. Iya. Tuh. Oh iya Mau ya. nggak mau itu kan kayak apa ya? Pertama ketika kita berada di situasi yang dibegal itu, yang harus kita selamatkan adalah nyawa kita dulu. Iya, nyawa benar. Gitu. Hai sahabat Das, selamat datang di podcast Das Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di Indonesia hari ini, ada satu hal yang semakin sering kita pertanyakan. Bukan soal uang, bukan soal pekerjaan, tapi soal satu hal yang paling dasar, yaitu rasa aman. Setiap hari kita lihat berita di jalan, begal, pelecehan seksual, kekerasan, dan yang paling mengganggu, korbannya bukan laki-laki atau perempuan, tapi bisa siapa saja. Yang membuat saya berpikir, kalau bahaya ini bisa datang kapan saja, apakah kita benar-benar tahu cara menghadapi situasi seperti ini? Hari ini saya mengundang seorang selebritis cantik. Ia adalah Ismi Melinda. Dia seorang model, presenter, bintang film, pecinta olahraga, juri dan wasit MMA, dan praktisi bela diri satu perguruan dengan aktor Yayan Ruhian dan praktisi bela diri Ari Gautama. Penasaran kan? Tapi sebelum itu, nonton podcast ini sampai habis, like, dan subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Selamat datang di podcast Das Diaries, Ismi Melinda. Terima kasih. Makasih banget udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ya. Waduh, thank you for having me. So Iya. happy bisa hadir di sini, terus kita bisa sharing-sharing. Setelah kita telepon-teleponan ya pada saat itu. Kita teleponan sampai lama loh. 3 jam kan? Sampai 2 jam lebih kan? 2 jam lebih, hampir 3 jam. Iya, dan Aduh, seru akhirnya bisa banget. real talk di Aduh, sini. makasih Senang banyak. banget. Makasih Seru banget. nih. Oke, tadi kita membahas tentang ini ya, tentang keamanan. gitu. Keamanan, benar. Dan beliau ini adalah guru saya dari Casa Saya Indonesia, Ini ya. Armis gitu. Armis ya, aduh. Berapa Ini ya? kayaknya Udah lama ya kita ya latihannya? Udah lama banget lama ya? Iya, dari 2016 ya? 16 2016. 16 ya? Iya. Pas selesai Kill Vampir ya, kita langsung latihan. Betul. Iya. Awal mulanya aku mencintai Armis. Wis. Beralih gitu. Beralih. Nggak beralih sih, maksudnya Tapi tetap menjalani. melengkapi ya, melengkapi dari bela diri yang sebelumnya Iya, betul. sudah Tapi Ismi udah terkenal tekuni. sebelumnya. Iya. Di Belum apa? dong, belum. Di apa tuh acara Jejak Merdeka. Oh, Jejak Merdeka, tapi Jejak belum ranah ke film gitu. Tapi lumayan buat komunitas pencaksilat, nama Ismi ini udah besar ya. udah besar. Aduh, amin. Udah sebesar banget. Makanya kita nggak salah nih ngebahas ini nih. Jadi ada satu hal nih yang sekarang ini berubah nih, Ismi. Hari ini tuh orang tua nggak khawatir nih, khawatir kita nggak rajin belajar, tapi khawatir kalau kita nggak pulang, gitu. Karena setiap minggu tuh ada aja berita begal, perampokan, pelecehan, gitu ya, kekerasan di jalanan, gitu. Nah, menurut Ismi nih, apakah dunia tuh sekarang udah semakin nggak aman atau sosial media yang hanya ngebesar-besarin aja beritanya? Sebetulnya itu adalah plus minus yang menurut aku dari sosial media itu juga membantu kita. Sebetulnya ya untuk keamanan ataupun hal-hal yang kekerasan yang terjadi di lingkungan kita itu sudah terjadi sejak lama. Cuma yang membedakan adalah eranya sekarang tuh udah ada sosial media, which is itu juga plus minus buat kita. Satu mungkin kita menjadi akan lebih takut karena mungkin udah banyak nih pemberitaan-pemberitaan yang memang kayak misalkan ada pembegalan di sana sini ataupun kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki ataupun banyak hal lah yang memang itu membuat negatif lah gitu ya. Tapi ada plusnya juga ketika kita mengetahui itu, akhirnya kan kita jadi aware gitu terhadap lingkungan dan kita menjadi lebih menjaga apa yang harus kita lakukan ketika kita berada
ataupun kita keluar pada akhirnya gitu, kayak misalkan berkegiatan atau segala macamnya, akhirnya jadi lebih kayak mempersiapkan diri nih, lebih aware terhadap sekitar apa yang harus kita lakukan. Itu juga ya plus minus ya dari sosial media Dari sosial tersebut media gitu. ya. Kalau untuk kekerasan itu sendiri menurut aku itu tuh dari dulu sudah ada gitu, cuman zamannya sekarang kita lebih cepat aja gitu informasinya karena ada sosial media tersebut karena gitu. sekarang era digital ya, apa aja berita masuknya tuh cepat banget. Jadi kita memang harus mau nggak mau pemberitaan apapun jadi malah cepat jadi kita tahu akses info ya. jadi lebih positif ya sebenarnya ya. Betul Iya. gitu. Jadi lebih positif. Jadi, Ya kan pasti kalau dari Bang Ari juga mungkin kan sebagai guru dari Arnis itu sendiri gitu ya. Pasti untuk pembegalan dan hal-hal kekerasan itu pasti udah dari zaman dulu kan? ada gitu dari kan? zaman dulu sebenarnya. Bahkan bully, ya begal ya dari zaman Bahkan dulu. masih SD dia udah dibully. Iya kan? Iya. Maksudnya emang dari Iya. dulu ada. Bahkan cuman, Mbak Dini pernah juga nih di ini kan bukan dibully, dirampok malah. oh iya. Iya. Dibegal pernah. Jadi Terus Udah. jadi waktu pada itu jadi kapan waktu itu naik angkot dulu kan Angkot, masih ada iya, masih angkot ya gitu ya, naik angkot kemudian pisau tuh taruh di leher, jadi dia minta kalung gitu. Minta kalung masih serius? waktu itu ya. Terus? Serius. terus pada saat itu tuh udah belajar bela diri Arnis belum? Enggak Dia sama waktu itu sekali. masih SMP ya. SMP. SMP. Jadi karena ingat itu kalung pemberian nenek. Nah. Jadi pegang terus ya udah berontak aja, teriak berontak tuh nendang sana sini. Nah nggak tahu gimana itu pisaunya kelepas aja gitu dan akhirnya si supirnya tuh Berhenti pinter ya, jadi dia berhenti tempat rame dan dia lari. Tapi itu ngalamin sih. Iya. Jadi kita semua udah pernah mengalami kejadian yang nggak enak ya. Kalau Bang Ari Ismi punya pengalaman nggak sih kekerasan? pengalaman kekerasan tersendiri sih sebetulnya enggak ya gitu. Cuman kalau di sekitar ada aja gitu kayak teman-teman ya mungkin dari Mbak Dini sendiri pernah ngalamin itu, mendengar hal-hal seperti itu. Aku juga pernah mendengar gitu dari teman yang memang salah satunya mungkin dilecehkan gitu. Ya, nah itu. Gitu kan kalau misalkan perempuan kan kalau misalkan tidak punya ataupun tidak berani ya, bukan tidak punya bela diri tapi tidak berani gitu dalam bertindak ataupun melangkah ke sesuatu yang memang bisa membuat dia tuh terancam gitu. Itu kan akhirnya jadi benar-benar nge-freeze gitu loh orangnya. Betul, iya kan? Betul. Itu juga harus ada pembekalan tersendiri sih. Gitu. Iya. Mungkin waktu Mbak Dini juga pada saat itu sempat nge-freeze atau gimana? Dia reaksi aja waktu itu gitu. Tapi memang ya benar nggak sih Ismi saat ini orang tuh kebanyakan ya umumnya yang kemudian belajar bela diri itu justru karena dia punya pengalaman pernah terjadi kekerasan gitu sehingga dia kemudian akhirnya saya harus bisa bela diri nih. Begitu nggak sih pengalaman mungkin Ismi atau Ari gitu? Ada nggak sih pengalaman kayak gitu, misalnya murid datang, Mas saya nih dulu dibully gitu, atau ajarin saya dong berantem gitu, atau ajarin saya dong self defense gitu. Ada, iya. Jadi ada satu satu kasus juga, satu murid. Saya kan jarang terima murid yang lebih muda ya. Maksudnya yang SD itu kan agak susah di Arnis. Nah tiba-tiba waktu itu datang orang tuanya, Ri, ajarin anak gue latihan bela diri dong. Aduh, susah juga nih nolaknya nih. Karena kan kita orang dewasa semua. Terus, tapi ada satu kata yang dia bilang, anak gue dipukulin. Aduh, ya sudahlah. Akhirnya kita terima kan. Ya udah boleh deh Senin ya latihan ya, Senin atau Kamis kita latihan. Nah apa itu ya udah, akhirnya anaknya latihan sama kita. Dari situ confidence-nya langsung jadi. Betul. Langsung. Itu pas Ari lihat, ternyata memang anak ini berbakat. Gitu, cuman memang tersimpan. Cuman tersimpan ya. Itu juga dari sisi look sama mentalnya masih belum kebangun waktu itu kan. Nah sekarang dia bagus, pukulannya, tendangannya, latihannya tuh karena latihannya rajin. Dan sekarang pas ditanya sama orang tuanya gimana, dia udah oke nih katanya, malah dia tanya gimana, ada yang mukul nggak? Nggak ada om, nggak ada yang berani katanya gitu. tapi ini jadi itu membantu mental juga ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ya, misalnya orang awam ya, mungkin sahabat Das yang nonton ini ya gitu, kalau ngelihat seorang Ismi Melinda yang waduh
actionnya segitu Wah, ganasnya ganas. Itu hanya di film Keren, ya. keren, ya. Hanya di film. Kita kalau misalnya searching ya gitu ya, Mm-mm. gila alpha female, Ismi Melinda, gila loh alpha female loh, gila nggak sih? Iya, kalau Sedangkan searching ya, ya. nah, ya nggak Tanya sih, AI. gila. Sebetulnya sih banyak sih untuk sekarang ini perempuan-perempuan yang memang sudah terjun di dunia bela diri. Bahkan sebelumnya juga ada kan kayak Julia Estelle Ya, gitu kan. Julia Terus Estelle. ada maksudnya teman-teman yang lain yang memang sudah duluan terjun di dunia seni bela diri apa namanya film yang memang bergenre action gitu. Nah kalau aku sendiri memang pada awalnya kenapa aku belajar bela diri itu bukan karena ada pengalaman yang tidak mengasihkan ya, sebenarnya enggak loh gitu. Itu justru kalau aku sendiri karena aku kan suka challenge ya, dan aku kayak mengira bahwa bela diri ini adalah sesuatu yang memang aku harus pelajari. Kenapa? Karena aku melihat bahwa pembelajaran bela diri pada saat itu kebanyakan laki-laki yang belajar. Nah, dan aku sebagai perempuan kayaknya aku bisa deh gitu kan. Karena aku pure karena memang suka aja dengan bela diri gitu. Apalagi ngelihat silat dengan performa yang pada saat itu seninya tuh indah gitu loh. Kayak apa namanya, dia punya kembangan-kembangan yang menurut aku menarik gitu loh, dan seninya tuh cantik gitu ketika diperagakan ya. Itu yang awal mulanya aku menjadi tertarik untuk belajar bela diri gitu kan. Yang akhirnya pembelajaran bela diri ini tuh banyak menghasilkan pembelajaran buat diri aku sendiri gitu loh. Bukan hanya mental, bukan hanya kita belajar untuk memperkuat badan kita gitu kan, tapi dari pembelajaran bela diri ini banyak banget yang bisa aku dapatkan. Salah satunya adalah kedisiplinan. Wow, disiplin. Ya, karena kan maksudnya bukan setiap hari ya. Setiap minggu pasti ada latihan kan untuk bela diri gitu. Terus belajar untuk fokus. Belajar untuk fokus. Karena kan kalau misalkan kita nggak fokus, gimana ngajarinnya susah kan Bang ya. Itu pasti susah, nggak akan nerap, pasti dimarahin terus sama guru kita nih. Kalau nggak fokus. Terus habis itu kita juga belajar bagaimana menghargai waktu. Karena kalau misalkan di bela diri itu kita harus tepat waktu. Kalau enggak pasti dapat hukuman, benar nggak Bang? Iya. Lagi Ismi orangnya cukup disiplin ya. Nah itu maksudnya aku belajar dari situ gitu. Terus selain itu juga bela diri itu yang lebih dalamnya lagi adalah kita bisa belajar bagaimana menghargai sesama. Menghargai sesama, menghargai senior ataupun junior ataupun guru itu sendiri. Banyak yang kita pelajari dari ya, nilai-nilai yang bisa didapat dari bela diri ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita belajar mengendalikan diri, karena sebetulnya pembelajaran bela diri itu bukan hanya sekedar kita melatih kekuatan dari segi tubuh aja, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Semakin kita berilmu, kalau aku ngelihat ya ilmu orang-orang yang kayak Bang Ari ataupun senior-senior ataupun dari guru Yayan gitu kan, terus master-master yang memang Kang Cecep dan lain-lain, melihat mereka semakin berilmu justru semakin humble gitu, dan tidak melawan, tidak maksudnya menghindari kekerasan justru menghindari kekerasan karena semakin berilmu semakin kita bisa mengendalikan diri dan mengontrol diri kita emosi. Ya, terutama emosi. Nah gitu Ri. Itu sih yang aku pelajari. Jadi bukan jadi kalau ada orang jago terus nantangin itu berarti enggak ya? Enggak, rata-rata kayaknya banyak yang begitu ya Bang. Tapi kita tunjukin aja gitu ya. Rata-rata sih ada nggak sih gitu? Ada banyak jadi mau nyobain nih gitu. Jadi rata-rata tuh yang atlet-atlet yang bagus-bagus yang berprestasi ya, rata-rata tuh mereka nggak sombong. Nggak sombong. Enggak, sekeliling kita ya banyak contoh-contohnya. Kayak contoh pernah waktu itu kan pernah bantu salah satu teman lah ya, salah satu teman juga dia di One Champion. Itu kita ngelihat tuh atlet-atletnya. Itu nggak ada yang sombong, humble semua rata-rata. Bahkan kita minta ajarin, pas kita lagi latihan dia datang, kita minta ajarin, dikasih sama mereka. Padahal itu ilmunya mereka kan. Jadi kalau orang sombong itu udah pasti nggak ada isinya, bisa dibilang. Cuman berani gebrek aja. Iya, gertak aja gitu biasanya ya. itu gertak sambal aja. Gertak aja. Biasanya seperti itu. Iya, biasanya ya. Kalau guru Ari ini kan dia sering ditantangin orang nih, gitu ya. Tantangin orang. Ismi
pernah punya pengalaman nggak ditantangin? Pernah, waktu dulu justru Serius ya? pernah yang bener-bener email masuk tuh kayak nantangin terus gitu. Oh gitu. Iya, Iya. banyak pada saat awal-awal aku di Jejak Pendekar, karena aku kan sebagai presenter di sana. Aku kira kita kira ini banyak fannya malah. Enggak, nantangin kan? juga Aduh, gimana kayak tuh Jejak ceritanya, Karena Duel. gini, Iya. karena ini cerita lucu aja ya. Hmm. Jadi waktu Ismi latihan kan, kan abis itu kan abang saya kan ini Mas Nugi kan dia ini senior silat kan, senior silat. Dia senior silat, Iya. benar-benar senior di Iya, Satrate kan. Oke. Nah orang-orang Satrate tuh ngefans sama Ismi ternyata. Banyak Ngefans, fans iya. ya. Salah satunya, Iya, salah satunya. iya serius nih. Fans. Ini kita Ini serius. juga fans juga Iya. ya sama Ismi. Jadi Aduh. jadi pas lagi ngumpul sama teman-teman orang-orang warga, kan kita bilangnya warga. Jadi mereka bilang, "Ri, kalau punya murid kayak gini, siapa sih Bang ini nih? Ini nih cantik nih," katanya dia Ismi gitu. Itu murid saya gitu. Tapi abang nggak ngomong kayak gitu. Tapi abang nggak ngomong, diem aja. Ya udah, besok datang aja ke latihan coba gitu ke elit. Gitu. Akhirnya datang tuh Mas Nugi, datang dia. Kaget dia ngeliat Ismi. Latihan Sama gitu. abang sendiri begitu. Surprise dong. Tapi Banyak kalau ya. sampai sekarang juga masih ada sih yang kayak komen-komen netizen iya. yang memang pengen berantem gitu karena Nah, ya kebetulan penasaran kebetulan nih, aku tuh ceritanya nih waktu dapet- ditantangin. ya kebetulan aku tuh selalu dapat perannya antagonis gitu Oh, dari antagonis. sebuah film. Jadi mungkin kebawa ya sama netizen gitu kayak lo udah bunuh misalkan karakter A di film itu, akhirnya mereka tuh kayak balas dendamnya ke bener-bener saya real sebagai Ismi Melinda bukan ke karakternya Bukan ke gitu. karakternya ya. Iya. Itu kadang-kadang masih banyak untuk Ada tuh Mi tadi ceritanya tuh yang nantangin berantem tuh ada nantangin duel gitu. Cuman kan memang terkadang itu cuman kayak omongan aja Oke. gitu. Tapi nggak diladenin kan? Enggak diladenin juga Oke. gitu. Kayak ya nggak apa-apa sih apresiasi berarti Berarti apa yang berarti aku sukses. lakukan. Iya, berarti Karakternya sampai ke mereka. sampai ke ya, mereka, ya, ya. ya, Gitu gitu sih. Wow, tuh. Jadi sebenarnya punya bela diri itu, jago bela diri itu juga tantangannya banyak ya gitu. Kayaknya banyak. Kayaknya mungkin juga dari sisi ya kayak tadi contohnya misalnya ditantangin Ari sama Ismi udah pernah ngalamin ya, ditantangin orang gitu kan. Jadi kesabaran tuh bener-bener harus kuat lah ya Iya gitu benar ya. harus kuat. Bahkan dulu banget ya maksudnya pas awal-awal memang aku nggak awal-awal sih memang orang-orang udah tahu kalau aku belajar bela diri itu ada yang sampai ke rumah. Oh, Ada. serius. Itu kayak nggak tahu itu fans atau apa tapi itu terlalu too much menurut aku gitu kan pada saat itu sampai dia selalu datang dan ya pada akhirnya dia tuh datang ke lokasi awal mulanya terus habis itu nungguin di parkiran Oke. orang itu sendiri Cowok apa gitu cewek? cowok Oh my God. gitu Oke. dan akhirnya bener-bener finalnya itu datang bener-bener ngedor-ngedor ke rumah. Serius? Iya. Obsesif. Aku Obsesi langsung minta Obsesi tolong. ya? Iya, aku langsung minta tolong kebetulan memang ada penjaga kan di daerah aku itu. Jadi aku minta tolong untuk diamankan lah gitu. Sampai Posesif pada berarti aku ya? pulang syuting itu dia bener-bener ngejegal gini. Serius. Itu kayak menakutkan sih dan pada akhirnya aku lapor juga gitu Iya. karena nggak bisa Nggak nyaman ya? nggak nyaman akhirnya aku laporin nggak yang bertindak sendirian. Mungkin aku bisa mungkin belajar bela diri tapi bukan berarti aku menantang Menantang, sesuatu Itu yang aja Ismi bijak banget ya, artinya nggak dibikin marah dia ya. oh enggak sih justru Iya. aku memang sebisa mungkin ya menghindar lah Menghindar. gitu. Menghindar ya. Apalagi kan public figure ya, public figure tuh Iya. harus jaga jangan sampai viral Kira kemana-mana. jangan sampai kayak gitu ya. Sama Kak Ismi. Gitu sih ya banyak Iya. sih maksudnya momen-momen Iya. itu tapi akhirnya setelah aku lapor ke polisi terus aku juga lapor ke teman-teman maksudnya ke teman-teman gitu pada saat itu ke teman-teman yang bela diri juga akhirnya dia nggak datang lagi. Iya. Ya, Tapi itu sebenarnya tindakan bijak ya. Nah itu Paling bijak. masalahnya untuk Ismi melapornya sama yang benar gitu ya, maksudnya. Iya, ke hukum kan. Ya, Ya, artinya. polisi. Kalau ngelapornya ke Guru Ari, hilang dia. Oh, iya. Iya, hilang. Hilang dihapus. Dihapus maksudnya ya. Bahaya, dihapus. bahaya. Pokoknya Ismi nggak tahu apa-apa, pokoknya Atau hilang, gitu. hilang. Oh, Hilang. udah nggak ganggu lagi nih. Oh, ternyata tinggal hilang. batu nisan. Aduh,
Takut Serem kan? banget. Serem banget itu. Ini ketawa-ketawa kayak gini nih tampilan luarnya doang. Luarnya doang ya. Oh, iya. Hatinya Rinto. Hatinya. Makanya Hello kalau Kitty, kalau Hello Kitty. orang yang dia udah deket gitu ya, diganggu, wah, ketawa-ketawanya kayak gini. Ketawa-ketawa kayak gini. Main belakang dia. Main belakang. Bagus berarti melindungi ya. Melindungi. Dia kan sangat Care lah. gentleman banget ini. Terima kasih Guru Ari. Untuk ketahuan Tapi dia sekarang. menjaga ke semua sih. Ke Iya. semua Iya, murid. bos Dia sangat semua. care. Iya. Untuk ketahuan sekarang. Gitu. Itu dibikin kapok juga akhirnya ya, tapi dengan cara yang baik ya. Karena mungkin lambat ya. laun juga mungkin capek juga dan Iya sih. ya kalau misalkan dilaporkan dan segala macamnya ya makanya takut sendiri. Gitu. Iya. Dan tidak diladeni Iya, juga tapi itu sama contoh yang baik ya. Contoh yang baik Iya, ya. contoh yang baik. Jadi Karena maksudnya kalau pada saat yang aku benar-benar dihadang juga aku nggak yang langsung kayak misalkan dihadang dia benar-benar di depan gitu, aku Nggak nggak langsung sampai gini ya? keluar gitu. Langsung gini ya? Kan itu di dalam mobil. dalam mobil. Nggak aku tangan enggak gitu loh. Kalau Mbak Dini mungkin keluar dia langsung. Wih. Padahal Keluar terusnya ya. bisa banget, nggak punya Langsung keluar. ilmu bela diri apa-apa. Langsung keluar jurusnya. Langsung Gitu. keluar jurusnya langsung terbang. Justru yang punya basic bela diri justru dia punya handle emosi justru terkontrol ya. Kan namanya juga bela diri kan. Iya, benar. Bukannya Sebisa mungkin ya kita harus ya melindungi melindungi diri kita. sendiri. Mas Ari ngajarinya nggak begitu. Colok matanya. Langsung ya. Itu kalau keadaan terdesak. Terdesak. Betul sih Terdesak. memang kalau terdesak pasti Terdesak gitu ya. Baru. nggak ada jalan lain selain mengeluarkan apa yang kita sudah pelajari. Kontak fisik itu kan nggak Ini enak. Mas Danendra ini Kak Isminya ini banget ya sama Guru Arinya nih. Tapi bener kan dia guru aku nggak dilulusin loh. ya tuh. Jadi Kalau ngajar titik yang mematikan tuh. Iya, Guru betul. Ari. Tapi memang pengetahuan yang paling harus kita ketahui yaitu adalah titik-titik yang harus kita tahu, titik-titik lemah dari lawan kita ya. Jadi Dan bener itu ya. bisa kita pelajari ketika kita belajar bela diri. Iya, pas latihan. Dan Tapi kalau sebisa mungkin kalau misalnya kayak ada yang nantangnya atau apa sebisa mungkin kita Menghindar. menghindar. Oke. Atau Tuh, cari ya, pertolongan. jangan dilawan, Jangan dilawan. dihindarin dulu. Betul. Gitu. Tante Dini ngomong gitu padahal dia dilawan sama dia. Dilawan. Dilawan. Oh enggak Guru Ari dong. Kenapa? Kenapa tuh? Ari Gautama. Cie. gitu nggak, Mas Danendra? Enggak lah. Tuh guru soalnya dia murid dia juga. Itu kayaknya Kita satu sama. Ya. semua di Lawan sini. Iya, jadi lawannya Oh, enggak lah, banyak ya. enggak. susah kalau ngomong nih ada Iya. kalau aku kan kakaknya. Ya, Jadi tahu betul ya. Iya, jadi agak sedikit bebas lah ya. Enaknya kalau ada murid kan enak kan. Gurunya nggak usah turun, muridnya 2 Aduh. yang turun. Bener. Dan kawan-kawan, bukan dan 1 dan 2 dan kawan-kawan. Dan Iya, kawan-kawan. dan kawan-kawan. Betul. Wow, ternyata pengalaman-pengalaman kayak gitu justru kita semua hampir semua kebanyakan ngalamin ya. Gitu. Wah. Nah, oke. Kita nih masuk nih kita mau ngobrol-ngobrol nih pasti sahabat Das pengen tahu lebih jauh nih tentang Ismi, Melinda. Nah, aku pengen sedikit ngulik deh tentang Ismi dan karir di bidang aktingnya. Nah, sudah berapa banyak nih Ismi film-film yang sudah diperankan sampai sekarang? Ya masih ada beberapa gitu, tapi Iya. kebanyakan yang memang film Action action. ya. Gitu. Film action ya. Boleh di-spill nggak film-filmnya apa aja? Ada film-film action yang pertama itu ada Kelp Vampire, Mira, which is itu semua di Malaysia. Malaysia. Oh, itu 2 itu di Malaysia ya? Betul, karena memang awal mulanya action aku dikenalnya justru di sana Di gitu. Malaysia, ya. Gitu. Terus ke sini ada Ikatan Darah yang kemarin Ikatan Darah baru baru tayang ya? Betul. Baru tayang Itu ya? keren tuh. Terus ada Modal Nekat, itu juga ada actionnya dikit tapi lebih komedi gitu. Terus ada beberapa memang Marni juga ada actionnya tapi nggak terlalu banyak tuh. Oh, iya. Marni itu yang horor ya? Oh, yang Marni Story tuh Bel agak- Gombel. Agak menarik tuh ya. Sebenarnya tuh emang ada actionnya atau gimana ceritanya tuh? Ya itu balik lagi
film adalah sebuah fiktif yang diceritakan kan, bukan kisah nyata juga gitu, tapi memang by cerita yang memang yang sudah terdahulu ada gitu lah dari cerita-cerita masyarakat dongeng itu sendiri. Karena katanya awalnya tuh memang itu Wewe Gombel ya. Awalnya tuh memang nggak ada actionnya katanya. Awalnya gitu. karakter Marni ya. Tapi di sini actionnya juga bukan action yang memang punya background bela diri ataupun martial art yang memang signifikan gitu, kayak entah itu silat, entah itu BJJ atau apapun itu, bela dirinya punya background pembelajaran hal itu tentang karakter Marninya. Justru itu lebih ke self defense aja. Bagaimana dia lebih, kalau misalkan pada saat terdesak wanita bisa ngapain sih gitu. Dan itu juga kan lebih ke karakternya lebih gila gitu kan. Jadi apapun itu bisa dilakukan gerakan-gerakannya, cuman mungkin untuk pembelajaran action sendiri itu mungkin dari segi pemberontakannya, cara dia melawan, kayak misalkan pukulan dan tendangan itu mungkin dari orang lain, tapi bagaimana biar semuanya itu bisa biar lebih safety. Makanya ada koreonya itu sendiri. Karena kalau misalkan kita ada action terus habis itu tiba-tiba mukulnya juga secara spontan, itu kan bisa membahayakan lawan main kita gitu. Tapi emang keren banget sih. Aku jujur ya, aku nonton Marni itu 3 kali kalau nggak salah. Waduh, terima kasih. Jadi dia suka banget. Memang beda ya kalau misalnya artis yang punya background bela diri itu beda banget. Iya, beda. Misalnya kayak pada waktu dikeroyok gitu kan. Oh, aku suka banget. Itu sampai aku ulang-ulang. Memang bagus banget. Iya. Tapi itu tapi memang peran karakter Ismi di waktu itu aku nonton itu dapat banget. Dan memang gini, kalau nggak salah yang digantung dari pohon juga sendiri. Ada kan gitu. Ada. Itu kan nggak semua orang bisa turun sampai kayak gitu. Kalau, kemudian pada waktu dikeroyok kalau misalnya action memang lebih baik aktor itu harus bisa bela diri. Kalau ngomong action ya fighting ya. Karena banyak juga kan kayak contoh banyak juga dipaksain aktornya nggak bisa bela diri, tiba-tiba paksain action, full action. Nah, hasil itu nggak akan memuaskan. Itu pengalaman Ari sebagai koreo ya, ngajarin gitu. Ari kalau ngajarin ini juga disuruh kayak Ismi gitu. Dia yang emosi. Kasihan ya. Jatuh aja mesti bener kan? Kalau nggak bisa cedera ya. Dan kamera juga pengaruh. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Dini nih disuruh action kayak kameranya ya udah tight aja. Actionnya nggak kelihatan. Actionnya harus disembunyiin kan. Itu drama. Iya. Sentimen nih. Iya, jadi ya udah berantem dulu berdua gimana? Iya. Tapi kalau misalnya kayak Ismi karena dia bagus gesturnya, dia bagus. Jadi kameranya bisa agak wide. Sebetulnya semua orang sih bisa untuk melakukan hal itu gitu kan. Asal memang ada waktu yang tepat untuk melatih itu semua gitu. Sabar nggak yang melatihnya? Itu konsisten ya. Konsisten. Karena kalau misalkan aku juga punya background bela diri sebelumnya gitu kan, belajar bela diri, tapi belum tentu bisa menguasai bela diri yang benar-benar untuk film action. Karena segimanapun kan kalau misalkan real fight sama fighting untuk film action kan berbeda ya. Kalau misalkan di real fight ya sebisa mungkin lawan main tidak boleh tahu apa yang akan kita lakukan, gitu kan. Kayak misalkan kita mau memukul, lawan main nggak boleh tahu kita akan mukul kemana, gitu kan. Tapi kalau misalkan di film itu harus tahu, bahkan kayak pukulan dan tendangannya itu sendiri itu harus terkontrol gitu. Kalau nggak dikontrol itu akan mencelakai lawan main kita. Kalau terlalu semangat ya, kekencengan juga bahaya, jadi harus ada kontrol ya. Kontrol sama gestur juga nggak bohong. Ya semangat hanya di acting, karena kan itu balik lagi kita harus membawakan karakter yang apa yang kita mainkan gitu kan. Tapi kita juga harus mengontrol apa yang kita lakukan, which is itu adalah koreo itu sendiri. Jadi harus kontrol. Kalau nggak ada kontrol, semua orang babak belur. Nggak jadi syuting akhirnya gitu kan. Berarti itu nggak bisa nggak bisa tapi maksudnya itu ada pembelajarannya. Ada pembelajarannya. Ismi kan kayak serius ya, acting tuh kan kayak gitu kan, itu kayak ninju beneran, padahal itu hanya trik aja. Ada trik kamera dan juga. kontrol diri gitu.
Tapi tetap ada korelasi sama bela diri karena kalau misalnya ketahuan ini orang nggak bisa bela diri dari itu cara serius, mukul. itu Iya. serius. Kita nih awam ya, aku Tahuan. kan bukan praktisi bela diri ya, gitu kan. Kelihatan banget kalau ada Action. mau cowok mau cewek gitu ya. Pas mukul Ini nonton kita, wah kita bilang nih kayaknya nggak bisa, kurang dapet kurang nih dapet gitu ya. nih, kelihatan. Tapi kalau memang harus milih artis yang memang Iya. punya background bela diri, kalau actingnya film action lah gitu. Apalagi kalau udah Kelihatan masuk banget sih. tim-tim besar ya kayak Wise ya. Nah itu mau nggak mau kan seleksinya Tapi kayaknya berat di tuh. Indonesia masih nggak gitu banyak ya artis perempuan Gitu. yang backgroundnya itu action fighter gitu. Ya karena berat. Praktisi bela Itu diri berat. kayaknya nggak Itu terlalu berat. banyak ya. Itu berat Berat sih. berat. Butuh waktu juga karena workshopnya juga lumayan lama ya. Karena kan workshop itu bukan hanya kita untuk mengontrol diri kita segimananya pukulan dan tendangannya, tapi juga menyatukan ritme dari lawan main kita juga, ritmenya seperti apa. Karena kan kalau di fighting koreografi untuk film action itu kita kayak menari gitu loh. Ada ritmenya yang harus kita namanya jaga. tuh seni ya? Ada seninya. Ya maksudnya itu ada ritme. Jadi pukulan tuh bukan hanya sekedar pukul. Terus terlebih lagi ada isiannya. Isiannya itu seakan-akan pukulan dan tendangan itu kita seakan-akan berdialog gitu loh. Itu adalah cara kami sebagai membuat film action yang akhirnya bisa melihat film action sendiri di scene itu tuh ada isinya. Gak cuma gedebak-gedebak aja. Susah. Tapi harus ada Emosi apa juga yang ya. kita sampaikan. Jadi pukulan tuh bukan hanya pukulan aja, tendangan bukan hanya tendangan aja, tapi ada isinya, ada dialog yang pengen kita sampaikan dari beberapa karakter tersebut. Gitu. Ekspresi dan lain sebagainya ya. Jadi itu makanya dialog kan, tadi itu ya. Betul. Makanya untuk membuat koreo pun itu kan harus ada isinya gitu loh. Nggak yang semata-mata untuk fighting aja. Gitu. Tapi memang untuk action sendiri tuh nggak segampang yang kita bayangkan ya. Workshopnya aja berat ya? Ya berat. Berat workshopnya. Berapa hari biasanya kalau ada workshop? Berapa hari workshop? Tergantung Tergantung seberapa scene. banyak scene fighting yang ada di dalam film. Gitu. Untuk persiapan workshop juga lumayan ya? Lumayan. Tapi pada saat itu aku pernah maksudnya untuk syuting film Live, which is itu adalah film yang psychological drama, thriller. Itu justru aku harus menghilangkan background bela diri. Oh, Live itu. Gitu. Jadi aku seakan-akan tidak punya background bela diri, tapi ya biasalah perempuan kalau misalkan nggak ada background bela diri, jenggut-jenggutan. Terus habis itu apa yang di dalam di area sekitar itu bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan gitu. Jadi nggak boleh tuh ada refleks tendangan, ada refleks menahan diri, kan kelihatan kan. Maksudnya muscle memory itu tidak bisa bohong kan. Bisa tapi bohong ya. harus dihilangkan gitu pada saat memainkan karakter Linda di film Live. Oh, berat. Harus nonton Live nanti. Berat. Mau ada di Netflix ya kayaknya? Iya, tapi mungkin kayaknya keluar dulu di Malaysia itu sekitar bulan Agustus. Oh, Judulnya apa tadi? Live. Live. Oh, itu keren karakter. Nonton ya. Iya. Nonton Kak Ismi di Netflix. Kalau mau jadi melihat wanita sesungguhnya. Iya, itu dramanya jujur ya, itu dramanya tuh luar biasa drama. Aduh, terima kasih Bang Dramanya. Ari udah nonton. Udah nonton. Dramanya tuh itu Dia kalau nonton sendiri nih, nggak ngajak gitu. aja. Jadi berantem dulu deh. Gitu. Dia juga nonton. ya diundang. Nih kita balik lagi nih ke bahas tentang begal nih, Iya, betul. gitu ya. Nah ini banyak banget nih pertanyaan nih dari sahabat Des dari luar yang kalau seseorang dibegal gitu, apa yang harus dilakukan? Melawan atau menyerahkan barang dan menyelamatkan diri? Gimana pendapat Kalau Ismi? menurut aku sendiri ya, yang pertama ketika kita berada di situasi yang dibegal itu, yang harus kita selamatkan adalah nyawa kita dulu. Iya, nyawa benar. Yang kedua adalah bagaimana tubuh kita tidak tersakiti, dalam artian tidak ada cedera dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah barang. Jadi yang harus kita selamatkan adalah keluar dulu dari zona itu gitu. Oke. Bagaimanapun nyawa itu adalah hal yang tidak bisa tergantikan. Benda benar. bisa digantikan kan. Kita bisa mencari lagi. Misalkan entah itu barang apapun, kita bisa cari lagi. Tapi kalau nyawa nggak ada yang bisa kita gantikan gitu.
Dan itu yang paling penting ketika kita berada di situasi itu. Dan sebisa mungkin kalau misalkan kita bisa berlari, ya berlarilah. Lari gitu ya. Jangan sampai melawan. Kecuali kalau memang itu sudah dalam keadaan terdesak, baru kita akan melakukan hal-hal apa yang memang sudah dipelajari di bela diri. Tapi yang paling penting adalah kesadaran dulu, punya nggak yang emosi, yang nggak ego, jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena persekian detik itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi pada kita gitu. Jadi kita harus bisa berpikir jernih, terus habis itu sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol diri gitu kan. Kita paham betul kalau kita lagi di keadaan apa nih gitu. Sejauh mana kita bisa berlari, sejauh mana kita bisa menghindar, area mana yang harus kita hindari gitu. Maksudnya dalam artian pergi ke area mana nih. Ataupun kalau misalkan ada alat-alat di sekitar, entah itu batu, entah itu apa, entah itu tas, entah itu tumbler yang kita selalu bawa kemana-mana, itu bisa menjadi senjata juga. Bisa jadi senjata ya. Yang penting kita keluar dulu dari zona itu gitu, dari zona pembegalan itu. Kalau misalkan memang sudah terdesak, terus dia punya begalnya bawa senjata, ya udah kasih apa yang ada di badan kita gitu. Maksudnya entah itu mungkin handphone atau apapun itu yang menurut kita berharga, tapi jangan sampai nyawa kita sampai jadi korbannya gitu. Itu yang paling penting menurut aku sih. Benar. Tapi maksudnya kesadaran itu kan tidak semua orang bisa pakai. Kadang-kadang kan apalagi mungkin perempuan ya. Itu kayak tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kadang-kadang kita juga maksudnya dalam keadaan seperti itu akhirnya jadi kayak kaget kan. Kaget ya. Freezing gitu kan. Itu yang banyak terjadi gitu. Tapi bingung apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Iya, makanya kita harus selalu sadar, entah itu kita pergi kemanapun, entah itu kita dalam beraktivitas apapun, kita harus sadar apa yang akan kita lakukan, apa yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan kita mau pergi kerja gitu kan, kita harus sadar kita pergi kemana, di lingkungan apa, jangan sampai kita kadang-kadang kan kita asik sendiri dengan apa yang kita lakukan, kayak misalkan main handphone aja gitu. Padahal itu celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh begal-begal itu sendiri. Kadang-kadang kan momen itu momen yang kita tidak lagi aware gitu dengan keadaan itu yang akan dimanfaatkan oleh si begal itu. Ya kadang-kadang kan kita lagi asik begini, duduk di tempat umum, misalkan kayak menunggu bis apa segala macam, tiba-tiba masuk dang diambil gitu kan, pencurian itu sering terjadi. Jadi sebisa mungkin menghindari hal seperti itu. Dan kalau misalkan kita pergi ke tempat umum, ya udahlah jangan dulu main handphone, kan bisa gitu. Nanti juga kan maksudnya kalau misalkan udah sampai rumah kan kita bisa lihat handphone dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin yang menghindari hal seperti itu sebenarnya kan bisa dilakukan aja. Dan tidak mencuri perhatian sehingga akhirnya si begal itu ya udah mengambil kesempatan dari apa yang kita lakukan. Wow, ini ilmunya bagus banget nih ya buat kita semua jadi tahu ya harus gimana ya. Benar, karena semua itu kan nggak akan terjadi kalau kita juga tidak memperlihatkan itu semua gitu. Tidak kayak misalkan ya kalau kita sadar mah tidak akan mungkin juga itu semua terjadi kok kepada kita gitu. Yang paling penting adalah sadar dulu nih keadaan kita lagi gimana. Situasinya gitu ya, lingkungannya gitu, dan sadar lah gitu. Iya. Itu kalau dan menghindari hal-hal yang memang itu akan membuat hal negatif. Contohnya kalau misalkan kita di tempat umum tadi ya udah nggak usah lihat handphone, ataupun kalau misalkan kita pergi jangan sampai sendirian gitu kan. Kita harus kalau beramai-ramai ataupun yang menghindari hal-hal yang bikin orang bisa melakukan hal-hal negatif. Kriminal ya, membuat kriminal. Memancing ya, men-trigger ya gitu ya. Mungkin perhiasan juga ya secukup, nggak usah kalau tempat umum ngapain ya gitu ya. Kalungnya segini. Semua dipakai. Gitu kan. Misalnya ada penjaganya di sana sini gitu. Ya, kalau aku sama Mas Hari bawa pakai banyak, rampok aku. Ya. Ada yang belain. Boleh ya. Ada Bang Ari ya, ada senang ya gitu. Rampok aku, repot banget. Aku pakai semua. Nanti kalau diajak jalan, ntar aja deh, nggak mau. Suruh undang rampok. Jadi nggak boleh memancing. Betul. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun juga nyawa kita itu
nomor satu ya gitu ya. Betul. Jadi Ya. harus di prioritasin itu dulu. Ya, gitu. kecuali nyawanya ada banyak ya. Kayak kucing ya sebenarnya. Gitu. Kalau jalan sama Guru Ari, nyawa kita ada berapa? Namanya tetap satu. Itu satunya jawab. Tanya Wah, kenapa ini bilang kamu ngeri ya? juga ya. Kirain kalau ada bapak, udah dorong aja. Ayo kita yang lari gitu kan. Iya, betul. Lari duluan. Lari duluan. Betul. Aduh. Bahaya nih. Jadi apa namanya? Terus tadi kondisi panik, freeze, kita tuh harus apa tadi sadar, itu salah satu ya yang poinnya. Nah, terus prioritas nomor satu kalau ketika kita menghadapi ancaman gimana? Prioritas nomor satu adalah kita harus kritis dulu sih dalam keadaan sadar dulu, itu yang paling penting menurut aku. Penting banget ya. Sadar itu yang paling penting dan ya bisa mengendalikan diri gitu dalam situasi apapun. Jadi kita harus sadar, oh kita dalam keadaan apa nih gitu. Kalau misalkan udah dalam keadaan terancam, benar-benar terancam gitu kan, ya kita harus sadar gitu. Ya yang pertama yang harus kita lakukan jangan sampai freeze ya. Jangan freeze. Karena kalau freeze itu semuanya kan bukan hanya barang-barang aja, tapi mungkin nyawa kita juga bisa jadi alat mereka untuk ya jangan sampai sih ya, untuk kayak bisa sampai meninggal atau apa, sampai cedera dan lain-lain. Ya. Itu yang paling penting itu adalah sadar. Tapi ya itulah yang menurut aku sih, kalau di bela diri, ketika kita belajar ilmu bela diri itu memang diajari juga ya refleks. Refleks ya. Ketika dalam keadaan kita tidak sadar, maksudnya dalam keadaan yang terancam, itu kita tuh diajarin banget gitu bagaimana refleks yang Reaksi. Apa tadi kata Isbi muscle memory. Karena refleks itu kan tidak bisa langsung nerap ya. Misalkan kita melihat tutorial bagaimana kita menghindari sebuah begal gitu kan. Misalkan nanti habis ini kita bikin tutorialnya. Iya, boleh yang gitu. versi ala Ismi Melinda dan Guru Ari Gautama aja. Dari sesuai Indonesia. Yes. Gitu ya. Ya itu maksudnya itu semua refleks itu juga memang harus dilatih terus-menerus. Iya. Nah, itu kan kalau kita ngadapin begal nih. Sekarang kan ada begal pocong katanya. Nah, gimana nih kalau begal pocong? Ya Itu udah lari aja lah ya. Dia tuh cuma mau ngerampok tuh nakut-nakutin sih sebenarnya. Katanya sih nakut-nakutin sambil ngerampok juga itu. Oh gitu. Iya. Ya sekalian ya gitu. Iya. Sekalian. Konsepnya gimana ya? Itu lucu juga ya. Ada aja itu orang. Nah, lebih Ismi kreatif ya. Nah, sekarang makin kreatif ya. Makin kreatif. Tapi boleh tuh, Ri. Tadi nggak pengen cita-cita atau punya rencana gitu kan. Jadi lagi tren. Lagi tren, TikTok viral ya. Pengen terkenal kan, pengen nambah viewer kan, nambah follower kan. Nah, itu salah satu ini yang bisa mendapatkan awareness lebih banyak gitu. Nah, musuh juga banyak jadi awareness banyak. Ini Ismi nih, banyak kan orang berpikir kalau badan besar nih kayak gini nih gitu ya, kalau bisa bela diri, pas banget ya contohnya nih ya, kalau kuat itu berarti aman. Ya, gitu. Padahal benar nggak sih gitu? Selalu gitu nggak sih? Badan besar bisa. Ya, badan besar nih kayak Guru Ari nih ya, terus bisa bela diri, kuat, ya kan? Nah, itu berarti aman gitu. Nah, itu setuju nggak sih? Tidak menjamin sih kalau menurut aku. Karena kekuatan besar itu akan kalah dengan insting dan kecerdasan dan kesadaran diri kita sendiri. Gitu. Iya. Tadi itu, Ri. Menurut aku gitu. Kalau kita misalkan ya itulah pentingnya kalau misalkan kita belajar bela diri kan bukan hanya memperkuat tubuh supaya lebih kuat, tapi pengendalian diri dan kesadaran diri, mental dan keberanian itu yang sebetulnya diajarkan dari bela diri tersebut gitu. Menurut aku ya gitu. Wow. Jadi yang paling penting sih itu dulu sih. Udah level master nih. Level master. Bela dirinya. Level master Ini benar semua loh. Bener semua. Penjabarannya benar semua. Bener semua. Benar Nah, semua penjabarannya. masalahnya yang paling sering menjadi korban nih gitu ya. Nih kayak gini nih.
egonya tinggi banget, Betul. ya kan? Kayak gini. Nah, iya, Kayak gini. iya. Egonya tinggi, ya kan? Iya. Terus, nah salah satunya juga panik tadi gitu kan. Nah itu, nah, jadi kayak merasa kayak, gue kuat nih, gue jago bela diri, gue master gitu kan. Pasti gak bakalan deh terjadi apa-apa sama gue gitu. Kan jadi kan balik lagi ego gitu. Biasanya begitu, gitu nggak? Yang Justru kadang-kadang kalau Enggak. misalkan belajar bela diri itu kita kalau misalnya Melatih lawannya lebih kesabaran kuat, kita sebenarnya. akan memanfaatkan tenaga lawan. Iya, sama sebenarnya gini. Nah itu dia Sebenarnya tadi. gini, bela diri ini kan ada jenjang, Hmm. ada jenjang apa? Jenjang level. Nah, untuk mendapatkan jenjang level itu nggak sembarangan. Maksudnya harus penuh kesabaran, disiplin. Nah, biasanya orang yang punya disiplin, kesabaran itu dia nggak mau main emosinya tuh pasti terkendali, terkontrol. Nah, Nah, itu. Jadi bukan kayak badan gua gede, pengen nantang orang atau gimana, enggak ya. malah kita karena kita latihannya rutin dan kita latihan memang latihan ya, bukannya kita nggak serius latihan. Mau nggak mau mental kita sama fisiknya dibina di situ kan. Mau nggak mau ya udah, akhirnya kita jadi malas, kita mau berhadapan sama orang tuh, kita tuh udah kayak menghindar aja, menghindar konflik gitu. Karena di latihan kita udah dilatih terus menerus kan, maksudnya secara teknik, nanti kan ada latihan drill, latihan kadang-kadang kita sparring. Nah, sparring itu juga penting karena buat apa? Biar kita ngerasain kalau dipukul tuh sakit ya. Ya kan, berantem tuh nggak enak ya gitu. Ini sebenarnya menghindar, ngomong. Iya. Oke. Dini mau bikin satu disclaimer nih, Ri. Disclaimer. Gitu. Dini kita mau diajarin cara menang berkelahi, menang berantem. Nah, jadi mau diajarkan gimana caranya ngajarin pulang dengan selamat. Gitu. Jadi menang berantem. Iya. Karena ini penting nih, kita mau praktek nih, kita mau demo nih ceritanya nih. Kayak kita masuk ke demo ya. Iya. Kita masuk ya. Nah, ini Sahabat nih jangan kemana-mana ya, karena sekarang kita mau masuk langsung ke demonya. Tadi kan kita udah bahas nih teorinya ya. Kita udah lihat nih, wow, nih di samping saya ini, aduh nih ngeri banget nih. Ada master. Ada master. ada Kak Ismi Melinda. Wow. Ini apa namanya? Kita tadi udah bahas begitu banyak tentang awareness, tentang gimana menghadapi dibegal dan lain sebagainya. Nah, kita mau demo nih. Ismi, gimana sih kalau seseorang tuh megang tangan kita secara paksa? Apa yang harus dilakukan? Bisa dipraktekin nggak nih? Biar sahabat-sahabat Das yang nonton podcast kita nih bisa dapat gambarannya dan bisa mereka praktekin. Iya. Oke, langsung aja ya. Langsung aja ya. Di sini aja berarti ya. Langsung boleh. Oke. Diri bisa? Oke, diri aja kali ya. Oke. Kita langsung ke masternya master penjahat sekarang. Enggak dong. Kamu agak mukanya di serem-seremin, jangan sweet begitu. Ganti. Tadi ganti sama Hendra bisa kok. Biar meyakinkan. Biasanya kalau orang-orang biasanya kalau cowok yang pengen harassment kan biasanya megang nyentuh ya. Sentuh tuh biasanya pegang tangan kayak gini. Dan kalau pegang tangan kan nggak mungkin cuma begini doang kan. Iya. Atau begini nggak mungkin kan. Pasti dia narik gini, Ting. Ya, narik. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ditarik, kalau dia Ismi resistant, udah pasti kalah power. Ya kan? Pasti kalah power. Mau nggak mau harus tahu cara lepasin tangan. Tangan. Nah, Ismi udah tahu nih sebenarnya. Ya, jadi kayak contoh misalnya ditarik sama saya. Nah, gini. Nah, ini cara ngelepasnya kayak gini. Ini sebenarnya emang refleks ya. gitu, karena memang sudah diajarkan. Tapi kalau misalkan awam itu emang agak sulit, karena memang harus dilakukan berulang gitu kan. Jadi kayak gini misalnya. Kalau misalkan gini doang kan nggak bisa, nggak bisa. Oh iya, dia megang. Bahkan bisa jadi bisa resisten di jadinya. Jadi kalau gini doang nggak bisa. Itu nggak kelepas ya? Iya, kan biasanya kan cewek. Iya kan gitu. Malah langsung. Malah bisa memanfaatkan tenaga lawan. Malah bisa keseret. Jadinya yang pelaku kriminalnya malah bisa lebih tambah tenaga lagi. Oh iya. Jadi tambah megang. Ya harus refleks ya. Contoh misalnya ditarik gini, Ismi langsung refleks melepas.
Iya, Iya. gitu. Jadi Langsung tuh. Gitu. Wah, Emang cepat sih, per Cepat. sekian detik. Per detik. boleh pelan-pelan nggak? Nggak boleh. Nggak bisa, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Nanti di zoom ya, di zoom Iya. Betul. Biasa gini. Oke, Ini. oke, Nah, kayak gini. ya. Kalau misalnya udah ketarik, ikutin aja Ikutin tenaga aja. lawan. Ikutin aja ya. Habis itu kita Nah, segini. nih. Kalau misalkan kita kurang power, dorong aja. Yes, dia jatuh beneran. Yang penting menghindar dulu Iya. nih gitu. Nah ini. Karena kan Betul. langsung kayak ini adalah pisaunya kita lah gitu. Iya. Langsung ke sini. Tapi kalau misalkan kita tarik-tarikan Ya ya, kita udah, akan kalah apalagi kalah. kayak perempuan Pasti gitu. kalah. Powernya pasti akan akan. Wah. Jadi Tapi- harus cerdik juga dalam artian kita harus memanfaatkan tenaga lawan. Cowok lebih kuat ya udah kita manfaatkan tenaga si cowok. Ya kan ini kan tenaga lawan nih kan. Tuh, narik. Ikut Udah, aja, ikutin ikutin aja. Ikut Jangan dilawan. yang lawan. Oke. Ikut. Setelah itu baru Baru. tuntasan. Entah itu ke sini, entah itu ke sini. Oh, Entah itu langsung terus Dorong. lari. eh. Gitu sih. Itu nendangnya langsungnya ke situ Oh harusnya. iya harus. Tadi juga mukulnya juga ke situ juga mukulnya. Ya kan refleks nih. Iya, refleks kan nih. tadi yang benar. Kan Iya. refleks. Sama harus tahu titik-titik apa Titik-titik lemah ya. lemah cowok Lemah tuh cowok. harus tahu. Entah itu cowok, entah itu beganya cewek kan Cewek, juga. oh iya Iya. ada soalnya. Ada juga Ada gitu. ada. Yang penting ada. kan dia sama kan manusia punya indera-indera yang memang Apa titik bisa lemah titik gitu. lemah ya. Titik lemah. Mm-mm. Wow. Itu kelihatannya kayaknya simple ya. Tapi itu perlu latihan. Nanti praktekin di rumah ya. Nah, tapi itu perlu latihan ya, nggak bisa. Latihan ya. Perlu latihan. Jadi memang Karena ada beberapa juga murid dia latihan tuh. Kenapa? Pas ditanya kenapa latihan? Karena saya self freezing mas. Bahkan dipegang gini, dia langsung kayak freezing gitu. Freezing ya. Freezing. Iya, iya. Dia pengen ngilangin freezingnya dia. Mm-mm. Karena beberapa yang digini kan dia langsung diem kan, Iya. langsung Apaan panik nih gitu. gitu Ah, kan? kayak gitu Iya, apa iya, nih? iya. Nah seharusnya kan langsung reaksi kan. Iya sih. Nah Nah, karena di bela diri itu ada aksi reaksi, Aksi yang reaksi, ya. selalu kita latih setiap latihan. diulang-ulang. Diulang-ulang, ya. Ya, itulah pentingnya sesuatu yang kecil, bukan kecil sih, sesuatu kecil yang kita lakukan selalu berulang-ulang, yang akhirnya Jadi berdampak kebiasaan. besar Iya. dan berdampak ya jadi masa memori. Ya, masa memori Masa benar. memori. Wow. Keren ya. Gitu sih. Ini baru ngomonginnya tangan kosong ya. Gimana kalau pakai senjata ya? Nah, kalau senjata, Terus ternyata lari. oke, kita harus benar-benar Iya. sadar dulu sadar dan dulu. apa nih yang harus kita lakukan gitu. Iya. Itu yang paling penting. Kalau memang udah ada senjata dan kita kosong, ya kasih aja yang Kasih, iya. ada di yang mereka mau gitu. Ya, Yang kasih aja, penting, kasih yang aja. penting selamatkan dulu Selamat dulu. nyawa kita gitu. Kalau itu bisa menyelamatkan ya itu aja. Nah ini kan demonya nih contohnya baru tangannya dipegang. Kalau kekerasan seksual Ismi dicekek gitu, itu gimana ngelepasnya? Ada mungkin cek ke depan ya. Nah, Kalau cek coba. ke depan tuh simple. Biasanya kekerasan seksual tuh dia biasanya ngedorong ini hitam. Oh iya. Dia Iya. kalau cekek tuh pakai ini. Hitam bisa pakai. Oh ya. Kalau misalkan Iya, kita misalnya- ini misalnya kita contohnya. langsung master nih. Nah, Oke. nah, biasanya gini kan. Ini Iya. gini aja nih. Tuh. Bisa patah atau begini. Iya. Itu bisa patah. Coba aja. Oh iya. Tapi kamu jangan cepet-cepet ya. Bisa patah dari sini mendorong. Kamu tinggal kamu bisa juga begini ya. Gini nih. Naikin ininya. Ya. Itu kamu. Nah, itu bisa patah. Kalau nggak iya. lepas patah. Oh iya Iya. ya. Jadi ya tubuh Iya, kita gitu tubuh yang kita, ya. yang ngelawan. Gini aja nih, gini. Boleh gini. Itu bisa patah. Kalau tadi makanya mungkin karena kalau misalkan kekuatan tangan ini kan kuat. kuat. Ya, Nah, bisa gini. nggak Ya bisa. iya, Nggak bisa. tuh. Iya benar. Nggak bisa. Iya, Iya. iya. Tuh. Oh iya Mau ya. nggak mau itu kan kayak apa ya? Ilmu Simple. fisika ya, Iya, fisika. melawan tenaga. Dan rata-rata kan orang itu nggak hanya begini kan. Nah, ini karena tempatnya sempit, didorong pasti kan. Iya, Pas iya, pas didorong. didorong, Hmm. pas didorong ke tembok atau kemana baru Oh iya. cepat. Tadi gampang ya ngebukanya ya. Jadi Iya, gampang terus ya. Tetap aja kita juga punya core harus kuat Kuat juga, gitu. iya. Kuat juga. Ya, Benar. makanya kita selalu belajar kuda-kuda Iya benar, yang kuda-kuda. itu seperti apa. Jangan sampai jatuh. Iya. Ini kayaknya kalau nonton podcast kita nih hari ini nih pada pinter-pinter nih yang nonton nih. Kalau dicekek tahu cara ngelepasnya. Ya, tapi tetap harus latihan ya. Tetap harus latihan. Iya. Tapi harus latihan kan. Harus ya. Kadang-kadang yang Nah. mungkin kalau untuk prakteknya mungkin bisa gitu kan Nah. untuk diterapkan. Tapi yang paling penting itu adalah kesadaran dirinya itu. Hmm.
dan Ya. keberanian itu sendiri. Kadang-kadang kita udah tahu knowledge-nya tapi tidak berani untuk melakukan sesuatu. Ya, Itu dan dia. ya harus hati-hati ya cari hati-hati. pasangan yang benar-benar selektif ya. Oh iya. Iya. Jangan ya red flag maksud Ari, cari pasangan. Maksudnya ya jangan emosionalnya ya. Gimana nih? Ya maksudnya kalau terutama cowok ya, cewek kan. Cewek ya. Iya cewek. Iya. Gitu kan maksudnya kan? Iya maksudnya cari cowok atau cari pacar tuh yang yang jangan yang suka mukul ya kan. Oke. Dan tiba-tiba ke pacar. Iya misalnya kayak gitu kan. Ya kan itu pasangan kan, atau istri atau suami ya kan. Gitu. Iya. Maksudnya Ke pasangan. gitu. Nggak apa juga. Kan pelecehan seksual kan maksudnya. Oh, iya. Maksudnya Oh, iya. kekerasan Pelecehan kan. seksual. Iya, Biasanya benar, kekerasan benar, itu kan benar. orang terdekat. Relate. Orang terdekat. Ya kan? Jadi salah satunya tuh tadi Ari udah kasih lihat tekniknya sama Ismi. Itu simpel. Terus kemudian saran Ari cari pacar yang Ya cari pasangan. iya, pasangan Cari yang pasangan yang Iya. ya jangan yang emosinya. oke. Maksudnya lihatlah Jangan yang red karakternya. flag lah gitu. Jangan Kalau udah ketahuan begitu ya udah putusin aja ya. Meskipun hati sulit gitu ya. Iya. Kan kadang kalau orang yang jatuh cinta kan susah untuk Iya, move on. Tapi kadang-kadang dibenarkan, Iya, dikasih tahu tuh susah banget. Iya, benar iya. nggak sih kadang-kadang kalau misalnya dapat pasangan yang susah mengidentifikasi gitu red flag ini ketika Oh, red segitu flag. posesifnya kita tuh kayak ngerasa gue dicintai banget ya gitu. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Ada mungkin karena itu juga kebiasaan kali ya. Nah, itu Kebiasaan dia. yang menjadi sesuatu yang kalau misalkan itu hilang juga ada memang maksudnya teman-teman aku juga merasa seperti itu. Akhirnya kayak posesif, merasa dia dicintai sebegitunya gitu. Iya. Padahal kan itu kan kalau kita sadarkan itu sesuatu yang red flag juga gitu, Iya, posesif red flag itu. ya. Karena kan kalau misalkan hubungan yang Toxic sehat gitu itu ya. kan nggak seperti itu. Enggak, iya. Hubungan sehat adalah ketika membiarkan pasangan kita berkembang. Dan menjadi lebih positif gitu kan. Kalau misalkan kita dikungkung, diposesifin, apalagi itu egonya dia, kemauan dia, akhirnya kan kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Iya. Terus apa dong yang kita lakukan? Ketika putus nanti ngapain gitu? Betul. Gitu. Jadi salah satunya kalau bisa disimpulkan kalau misalnya ada pasangan positif kita mesti harus hati-hati ya. Iya. Gitu. Justru pasangan yang nggak posesif, yang membiarkan kita berkembang dan lain sebagainya itu justru yang Itu hubungan kemungkinan itu sehat green gitu. flag ya gitu. Green flag. Iya, green flag. Apalagi kalau misalkan udah kekerasan, aduh. Udah. Ya. Itu Tolong ya, kalau itu punya pacar jangan keluar. posesif. Keluar dari zona itu please gitu. Kalau misalkan kita yang tetap berada di situ ya berarti artinya kita yang memilih untuk Ada Ya, mendapatkan keputusan ya. kekerasan Di itu. kekerasan itu. Itu Kita resiko membiarkan itu terjadi Iya. low, itu Iya. membiarkan itu terjadi sama kita. Iya betul. Iya, betul. Ini seru banget nih pembahasannya nih. Kita masuk ke demo yang kedua ya. Demo Aduh, kedua, ya, tadi udah lagi kedua, demo. ada Oke. demo. Oh ya, demo ketiga. Demo ketiga. Kalau kita merasa diikuti oleh seseorang nih, apa yang harus dilakukan? Nah, itu bukan demo kali ya, sarannya. Tapi pernah Saran, ada saran, ini boleh nggak? lah. Nah, misalnya gini, langkah aman. Misalnya gini, misalnya ada Ismi, ada orang kok berasa kok ini Kayak diikutin kok gitu ya. ngikutin. Terus jaraknya juga mungkin bisa dikasih tahu ya jarak aman kita itu seperti apa gitu. Terus kita gimana kita awareness-nya itu seperti apa gitu. Yang paling penting ya tergantung kalau misalkan kita diikuti, misalkan kita lagi berjalan terus diikutin gitu kan. Kita kan pasti punya insting kan. Ya. Punya insting. Nah, kita harus berani mengambil keputusan secara cepat. Kalau emang udah kelihatan mungkin insting kita bisa salah atau benar, tapi yang paling penting kalau misalkan lagi sendirian terus merasa diikutin, ya udah lari aja ke tempat keramaian itu. Ya, benar. Tapi kalau misalkan aku Bagus pernah banget dengar itu. juga kalau misalkan diikutin pakai mobil misalkan gitu kan, itu gimana caranya? Oh ini kayaknya ngikutin kita. Gimana kita tahu dia ngikutin kita gitu? Kita kasih arah yang muter balik tengah. Muter balik kayak diputerin. Oh kalau dia benar-benar ngikutin, oh berarti benar emang kita lagi diikutin. Muter, terus habis itu belok, habis itu muter lagi. Oh kalau dia tetap ngikutin, berarti dia memang ngikutin kita. ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya dari situ ya ngebuat aja langsung. Ya. Cari keamanan langsung ke tempat ramai ataupun ya. ke tempat ramai ataupun langsung ke daerah yang memang di situ ada aparat, misalkan Aparat, ke tempat ya. kantor polisi ya. Ya. Yang jelas tidak lari ke tempat sepi ya. Ya jangan Jadi dong. Itu mah malah memancing lah. Jadi ke tempat ramai gitu ya. Benar-benar. Bahkan kadang-kadang dashcam juga penting tuh dashcam.
Dashcam. Dashcam. Mm-mm. Kalau kita punya mobil, dashcam itu penting. Karena ada juga beberapa kasus kan kayak dia mau begal atau mau ngerampok kita, dia pura-pura nabrak, pura-pura nabrak. Tapi kalau kita nggak punya barang bukti kan, itu kan jadi ininya dia, Iya. alibinya dia kan, Alibinya. penting ya. Nah, ini kita masuk nih ke demo 3 detik pertama saat panik. Ya, jadi kan banyak orang tuh kalah bukan karena lemah sih sebenarnya ya, tapi karena panik gitu. Ada nggak Ismi atau Guru Ari, apa yang harus dilakukan dalam beberapa detik pertama saat merasa terancam? Tergantung ancamannya sebesar apa sih kalau menurut aku ya. Kalau memang itu udah mengancam diri kita pribadi, benar-benar kita terdesak, kita harus berusaha tenang dulu. Karena dari pikiran yang tenang akhirnya kita bisa memunculkan apa yang akhirnya kita akan lakukan gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana caranya, yaitu tadi seperti yang aku bilang, kita harus menyelamatkan nyawa dulu, terhindar dulu dari hal itu, gitu, apapun itu caranya. Misalnya kalau udah terdesak, yang tadi mungkin dia si begal ini udah bawa senjata, ya udah kasih aja apa yang dia mau, karena itu yang paling yang bisa kita menghindar dari nyawa kita bisa selamat gitu. Itu yang paling penting adalah sadar dulu, kontrol diri, kita sadar di kita lagi berada di mana gitu, dan dalam keadaan terdesak seperti apa gitu. Ya, tergantung kita sebesar apa gitu sama awareness-nya ya. Jadi kalau kita udah awareness tuh biasanya kita udah langsung bisa sadar nih apa yang harus kita lakukan. Kalau kita awareness ya, tadi kan kayak tadi Ismi bilang kan, bagus juga tuh kalau misalnya kita lagi di transportasi publik atau di publik tempat umum, terutama yang sepi, jangan main handphone kayak gitu kan, awareness kita hilang kan jadi ya. Tapi kalau misalnya kita udah aware sama sekeliling kita, nah pola pikir kita langsung berubah tuh, langsung masuk ke ini jalan bahaya nih, ada yang ikutin saya nih, apa yang harus saya lakukan, kayak gitu kan langsung logika kita langsung main, gitu, pola pikir kita langsung berubah. Kalau bisa lari sekencang mungkin. Makanya aku belajar lari buat itu sih. Iya sih belajar. Lari sama Kak Ismi kemana nih? Ada Kak Ismi punya komunitas lari loh. Ada namanya Sweat and Smile. Yes. Kalau mau gabung kita ada latihan setiap hari Rabu interval dan menu long run-nya setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Boleh join kalau misalkan mau gabung. Ada Instagramnya Sweat and Smile. Jadi promo ya. Nanti kita cantumin. Ya, gabung ya. Gabung ya. Langsung ya. Sambil belajar ini. Habis ini kita gabung ya. Demo kalau di begal langsung lari. Langsung lari. Salah satunya lari kan. Iya, sebenarnya tujuannya nggak ke sana ya, cuma itu menjadi bonus akhirnya terpakai kalau misalkan dalam keadaan terdesak gitu. Lari itu juga salah satu self defense sebenarnya. Ya benar ya sih? Iya. Ya enggak? Sehat itu kan self defense juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ismi, kita masuk ke rapid fire. Jadi di sini jawab cepat. Oh, ini Ismi nih. Salah nih. Dia suka nih. Nggak ditanya. Oke, jawab cepat ya. Iya, gimana tuh? Berani atau kuat? Berani. Karena kekuatan akan mengalahkan keberanian. Wih. Kalah sama keberanian menurut aku ya. Keren. Insting atau teknik? Dua yang harus dikombinasi. Karena kalau insting aja tanpa ada teknik itu juga tidak akan menolong. Jadi kombinasi yang paling baik adalah insting, lalu tekniknya dikeluarkan. Wah, keren. Lari atau melawan? Lari dong. Ngapain melawannya kan? Situ sejago apapun pasti akan kalah sama senjata. Jadi mendingan berlari. Lari ya, oke. Tujuan utama saya latihan lari adalah itu. Terpakai pada akhirnya. Larinya biar cepat. Oke. Kesalahan terbesar masyarakat soal keamanan. Kesalahan terbesar masyarakat soal keamanan. Mereka itu kadang tidak sadar bahwa sesuatu yang mengintai keancaman itu berada di sekeliling kita. Nice, benar. Kadang-kadang kan kita kayak udahlah kita berada di tempat yang aman, nggak akan mungkin sesuatu ancaman terjadi pada kita. Padahal kan itu bisa aja terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Apalagi kalau kita tidak sadar dengan lingkungan ataupun keadaan sekitar.
Jadi yang paling penting ya kita fokus dan sadar diri kalau kita lagi di mana dan ngapain. Apa satu kemampuan yang wajib dimiliki semua orang? Yang wajib dimiliki setiap orang adalah ya kesadaran dan insting. Feeling itu harus terus diasah. Kalau misalkan feelingnya karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan kekuatan aja itu juga kurang gitu. Tapi kecerdasan ataupun insting itu akan menghasilkan keberanian pada akhirnya, dan keberanian itu yang akhirnya bisa melawan sesuatu yang memang mengancam diri kita. Apa arti selamat menurut Ismi? Arti selamat menurut aku adalah ketika kita pulang dan kita bisa ketemu sama orang dan keluarga tercinta, bisa memeluk mereka, dan kita bisa membuat tubuh ini bisa sehat dan bisa melakukan aktivitas untuk keesokan harinya. Ya kan? Kalau misalkan kita nggak sampai rumah, kita menjadi kekhawatiran untuk keluarga gitu kan. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang memang mengkhawatirkan di jalan apa segala macam, kita selamatkan diri kita karena ada orang di rumah yang lagi menunggu keselamatan kita. Keren. Oke. Ismi, aku mau tutup dengan satu pertanyaan. Ya, betul. Kalau hari ini ada jutaan orang yang akan pulang ke rumah, naik motor, mau naik mobil, naik transportasi umum, jalan kaki, dan Ismi hanya boleh meninggalkan satu pesan buat mereka, satu kalimat yang mungkin bisa menyelamatkan seseorang suatu hari nanti. Apa kalimat itu? Kalimatnya adalah, ya tadi sih, kita harus sadar bahwa kita itu adalah nyawa yang berharga. Tubuh ini adalah aset untuk kita bisa beraktivitas dan menjalankan kehidupan di step by step di kehidupan nextnya gitu. Dan ada orang terkasih yang di rumah juga yang menunggu keselamatan kita. Jadi yang paling penting adalah kita harus sadar dan kita harus menjaga diri kita supaya tetap aman, safe sampai rumah, bisa memeluk keluarga dan bisa melakukan hal-hal yang baik buat ke depan. Keren. Jawabannya cerdas banget ya semua ya. Gitu sih, benar gak sih? Iya. Karena kan kalau misalkan kita benar. buat diri kita sendiri juga enggak, kita juga harus sadar bahwa kita itu punya keluarga. Iya. Kalau misalkan kita juga berbahaya ataupun kita lagi celaka kan kita juga bisa bikin khawatir keluarga. Betul. Yang paling aku hindarin gitu, apalagi kalau orang tua kalau udah khawatir kan gimana ya pikirannya bisa kemana-mana ataupun dia ada bisa panik, bisa melakukan apapun gitu kan. Jadi yang terpenting adalah kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri, harus jaga badan kamu sendiri, karena kalau bukan kita yang menjaga itu siapa lagi? Gak mungkin kan orang rumah menjaga kita, gak mungkin kan kita telepon pacar setiap hari untuk mendampingi kita kan enggak gitu. Gak mungkin dong telepon Guru Ari terus ya. Jadi yang paling penting adalah menjaga diri kita sendiri. Mungkin Guru Ari mau menambahkan? Nggak, udah semuanya sama Ismi. Dari pembelajaran bela diri mungkin ya. Self defense mungkin, self defense penting nggak sih itu untuk kita masyarakat, apalagi dengan situasi saat ini. Kita hari ini kan temanya tentang begal. Begal kan macam-macam nih bentuknya. Ada begal pocong, nggak tahu nanti ada begal apa lagi modelannya ya gitu kan. Nah, apakah relevan nggak sih kalau kita tuh belajar bela diri gitu dengan situasi kondisi saat ini gitu? Oh, sangat relevan ya. Karena bela diri ini kan nggak hanya mempelajari teknik, tapi juga mental juga kita latih kan. Jadi kita tuh dengan bela diri jadi kayak semacam membuat kita tuh jadi lebih berani ya. Lebih berani bukan hanya lebih berani lagi, tapi juga membekal kita buat mengantisipasi sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Kalau misalnya, jadi satu kita belajar awareness, selain awareness juga kita belajar teknik. Jadi ibaratnya begitu kita berhadapan sama sesuatu yang
yang membahayakan jiwa kita. Jadi kita udah bisa mengantisipasi hal itu gitu. Itu kalau menurut saya bela diri. Pentingnya bela diri. Kalau mau daftar bela diri mana, Ri? Langsung datang ke kayak Kasus Indonesia. langsung datang ke Kasus Indonesia aja. Ya. Kalau mau latihan sama Kak Ismi lari tadi udah disebutin ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang badan gitu ya, ini kan sebenarnya bela diri ini kan juga berhubungan dengan kesehatan ya nggak sih? Betul kan kesehatan. Karena kan melatih fisik juga. Gitu. Melatih fisik. Jadi ada 3 aspek di bela diri ya. Pertama aspek yang pertama itu kan teknik. Yang kedua itu strength, kekuatan ya. Kekuatan itu berarti kan kita harus latihan fisik. Nah, kalau dua itu udah kita jalanin, udah ada di dalam diri kita, otomatis yang ketiganya akan muncul, yaitu mental. Jadi begitu kita berhadapan sama orang, harus ada teknik, harus ada kekuatan fisik. Dan mentalnya pasti akan terbangun itu. Dan mungkin kita harus tahu menempatkan diri kita situasi dan tempat ya itu juga awareness juga awareness gitu. Dan dengan segala situasi dan kondisi sama kayak kalau misalnya kita ngomongin kita olahraga nih, nggak mungkin kan olahraga pakai heels gitu kan? Atau kalau kita olahraga harus pakainya kan atributnya juga disesuaikan. Harus disesuaikan. Begitu juga kalau kita ada di kondisi dan situasi yang ini kita juga harus bisa menyesuaikan ya. Maksudnya tuh tadi ada awareness tadi, ada kesadaran tadi gitu. Nah, balik lagi nih. Ini Kak Ismi ini sebentar lagi mau launching aparelnya sendiri. Boleh dong Kak Ismi ini sedikit tentang launching aparelnya? Kalau aku tuh memang sekarang ini lagi berfokus di bidang yang memang agak challenging juga buat aku karena aku belum pernah gitu kan. Jadi aku mau mengeluarkan aparel yang memang itu berhubungan juga dengan kesehatan. Itu lebih ke baju activewear gitu loh, sportwear gitu. Mudah-mudahan bisa segera rilis dan teman-teman semua bisa merasakan apa yang nanti akan aku keluarkan dan please mohon nanti ditunggu reviewnya kalau misalkan sudah keluar. Itu boleh di-spill brandnya nggak? Brandnya namanya Luma Activewear. Gitu. Tapi itu hanya buat cewek only, jadi cowok nanti dulu ya. Fokus dulu ke cewek gitu. Buat cewek nih, kita nggak sabar nih ya. Kita tunggu ya launching aparelnya, baju olahraganya Ismi ya. Mungkin kita bisa kerjasama selanjutnya. Ya kan? Ya. Saya justru belajar mungkin dari Mbak Dini gitu, karena udah terlebih dahulu terjun di bidang pembisnisan. Kalau kan baru banget nih, belajar, butuh wejangannya. Sama-sama belajar kita. Aduh, menarik banget ya obrolan kita hari ini. Wah, luar biasa, banyak banget yang kita bisa dapetin hari ini langsung ke ahlinya, langsung ke Ismi Melinda, termasuk juga ke Guru Ari. Nah, mungkin pelajaran terbesar hari ini sederhana sebenarnya. Keamanan itu bukan soal menjadi yang paling kuat, bukan soal menjadi pahlawan, bukan soal memenangkan pertarungan. Keamanan adalah tentang membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dalam situasi yang tidak tepat. Karena pada akhirnya tidak ada kemenangan yang lebih penting daripada pulang ke rumah dengan selamat, seperti yang tadi Ismi pernah sampaikan. Terima kasih buat Ismi Melinda. Terima kasih untuk ilmu dan perjalanan hidup yang inspiratif. Terima kasih juga Guru Ari. Terima kasih Das. Dan untuk sahabat Das, terima kasih sudah menonton sampai akhir podcast ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga memberikan inspirasi buat kalian. Nah, saya Dini Anjung Sari. Ismi Melinda. Ari Gautama. Sampai bertemu di episode berikutnya.